Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Siti Amanah dari SMPN Negeri 3 Pancatengah, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan tugas modul 1.3 tentang prakarsa perubahan, memantik berbagi, meningkatkan kemandirian dan inovasi peserta didik dalam pemanfaatan TIK melalui pameran inovasi berbasis digital. Di sini saya didampingi oleh Bapak yang sangat hebat, yaitu Bapak Setia Nugraha SSM sebagai fasilitator dan Bapak Sandi Ageng Gustiana SPD MPD sebagai pendamping. Nah, ini adalah anggota kelompok dari A1 ya. Yang selanjutnya yaitu kata-kata motivasi perubahan tidak akan datang jika kita menunggu orang lain atau lain waktu. Kita sendiri adalah orang yang kita tunggu-tunggu. Kita adalah perubahan yang kita cari. Barack Obama. Ini adalah daftar isinya. Yang selanjutnya, visi yang kami sepakati yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan berwawasan global. Analisis atap. Awal, melihat kondisi peserta didik perlu ditingkatkan dalam budi pekerti, mandirian, kreativitasnya, dan ipteknya. Tantangan, minimnya sarana dan prasarana yang menunjang terhadap penggunaan teknologi, kurangnya motivasi belajar peserta didik. Aksi, terpenuhinya sarana dan prasarana yang menunjang terhadap penggunaan teknologi, bekerja sama dengan BP atau BK dalam memotivasi siswa dengan program konseling. Pembelajaran, membuat pameran inovasi siswa berbasis digital. Adapun prakarsa perubahan yang kami sepakati yaitu meningkatkan kemandirian dan inovasi peserta didik dalam pemanfaatan TIK melalui pameran inovasi berbasis digital. Ini adalah tahapan bagja. Yang pertama, membuat pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana membimbing dan melatih peserta didik menjadi mandiri inovasi dalam pemanfaatan TIK. Pertanyaan kedua, bagaimana pemanfaatan TIK yang efektif dan efisien untuk pameran digital. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan peserta didik menjadi mandiri dan inovasi dengan memanfaatkan TIK. Adapun tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, mencari strategi pembimbingan dan latihan TIK di buku atau di internet. Tindakan kedua, mencari informasi pemanfaatan TIK untuk pameran digital. Yang ketiga, mengetahui standar minimal pemanfaatan TIK oleh peserta didik pada abad 21. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan yang pertama, apa kebiasaan baik dari guru dan murid dalam memanfaatkan TIK untuk pameran digital? Yang kedua, siapa saja orang-orang yang telah sukses dalam memanfaatkan TIK untuk pameran digital dan bagaimana strategi yang dilakukannya? Yang ketiga, apa saja kebijakan yang sudah didukung dalam pemanfaatan TIK untuk pameran digital? Tindakan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana berbagi pengalaman sesama guru mengenai praktek baik pemanfaatan TIK dalam pameran digital. Kemudian yang kedua, mencari informasi dari video atau mengenai tips dan trik pemanfaatan TIK dalam pameran digital. Yang ketiga, wawancara dengan kepala sekolah mengenai kebijakan bantuan pemerintah mengenai peningkatan TIK di sekolah. Yang selanjutnya yaitu gali mimpi. Di gali mimpi pertanyaannya yaitu apa saja keterampilan baru peserta didik setelah mengikuti program pemanfaatan TIK. Yang kedua, apa kebiasaan baru yang akan terjadi pada guru dan murid mengenai pemanfaatan TIK untuk pameran digital. Yang ketiga, bagaimana bayangan peserta didik nanti setelah melaksanakan pameran digital dengan memanfaatkan TIK.
Adapun tindakannya, yang pertama membuat proposal digital, kemudian membuat media sosial, poster mengenai pentingnya program pemanfaatan TIK. Yang ketiga, membagi visi, misi, dan program peserta serta jadwal kegiatan kepada peserta program secara media sosial. Yang selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan pertama, apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk terjadinya perubahan? Yang kedua, apa saja indikator keberhasilan dan bagaimana cara mengukurnya? Yang ketiga, bagaimana jika program mengalami tantangan dan bagaimana cara mengatasinya? Yang keempat, bagaimana jika tujuan program sudah tercapai dan bagaimana tindak lanjutnya? Nah, pada tindakan itu yang pertama berdiskusi dengan pemangku kebijakan. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu membuat proposal, kemudian bersosialisasi, kemudian melaksanakan kegiatan, mengevaluasi dan merefleksi. Nah, tindakan kedua membuat indikator keberhasilan program secara kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga, membuat alternatif atau cara penanganan jika ada tantangan dalam jumlah peserta, kurangnya instruktur, kendala teknis, dan lain sebagainya. Yang keempat, menugaskan peserta yang lain yang telah cukup dalam pemanfaatan TIK agar dapat membiaskannya ke teman-teman yang ada di kelas secara langsung atau tidak langsung. Yang selanjutnya yaitu atur eksekusi. Nah, dalam atur eksekusi ini, pertanyaan yang pertama, siapa saja pihak yang terlibat dan apa perannya? Yang kedua, kapan dan di mana program ini akan dilaksanakan? Bagaimana strategi nyata dalam pemanfaatan TIK melalui pameran inovasi berbasis digital? Yang keempat, siapa yang akan dipercaya untuk memantau program dan memonitoring kemajuan program? Yang kelima, bagaimana cara melaporkan kemajuan program tersebut? Yang selanjutnya yaitu tindakan yang akan dilakukan, yang perlu dilakukan yaitu mengkoordinasi pihak-pihak seperti kepala sekolah, guru, kemudian murid sebagai sasaran, kemudian wakase kurikulum, kesiswaan sebagai pemantau ya, kemudian orang tua yang membimbing atau melaporkan perkembangan anak di rumah dalam pemanfaatan TIK. Yang selanjutnya, yang kedua, tindakan kedua, mengumumkan jadwal kegiatan. Yang ketiga, melaksanakan pameran inovasi berbasis digital baik secara virtual maupun offline. Yang keempat, mengadakan komunikasi dengan kepala sekolah dan orang tua untuk memantau program dan memonitoring kemajuan. Yang kelima, menuliskan laporan kemajuan yang diketahui oleh peserta, kemudian disampaikan kepada pembimbing dan dilanjutkan kepada kepala sekolah dan orang tua. Ini adalah analisis dari hasil sebelum mengikuti program dan setelah mengikuti program ya. Setelah menganalisis pertanyaan dan tindakan yang akan dibuat, maka ada beberapa harapan perubahan yang akan terjadi setelah dilaksanakannya program ini. Berikut adalah aspek-aspek dari pemanfaatan TIK oleh peserta didik sebelum mengikuti program dan setelah mengikuti program. Aspek pertama, cara belajar memanfaatkan TIK. Siswa itu sebelum mengikuti program belajar mandiri tanpa adanya bimbingan atau arahan, sehingga konten positif dan negatif itu bisa masuk. Nah, setelah program, adanya program bimbingan, pelatihan oleh guru terstruktur dan sistematik. Peserta didik dilatih untuk mandiri inovasi, memanfaatkan berbagai macam konten positif yang menjauhkan dari konten negatif. Aspek kedua yaitu keterampilan pemanfaatan TIK. Nah, sebelum program, peserta didik itu belajar menggunakan perangkat komputer saja.
Setelah mengikuti program, peserta didik menjadi terampil dalam menggunakan semua perangkat smartphone dan komputer yang ada di sekolah. Kemudian aspek selanjutnya yaitu penggunaan smartphone. Nah, setelah sebelum program, smartphone ini dominan digunakan untuk main game, nonton, nonton video, atau media sosial lainnya. Nah, peserta didik terkadang ikut menyebarkan berita hoax, ya, kemudian melakukan bullying digital dan mengunggah konten negatif. Ketika setelah mengikuti program, peserta didik itu menjadi lebih bijak menggunakan perangkat TIK. Kemudian smartphone juga digunakan untuk menunjang pameran digital di kelas dengan mengunggah ya, dan memanfaatkan banyak aplikasi pembelajaran sehingga peserta didik dapat menolak berita hoax, santun di media sosial, dan mengunggah konten positif yang berkaitan dengan pengembangan diri. Aspek selanjutnya yaitu suasana belajar di kelas. Nah, sebelum program, suasana di kelas itu sangat monoton, jenuh. Dalam pembelajaran hanya terpaku pada ketuntasan materi dan tidak terpusat pada peserta didik. Setelah program, suasana pembelajaran menjadi menarik, menantang, dan menyenangkan karena peserta didik sendiri yang aktif dalam belajar. Peserta didik diberi kepercayaan untuk mencoba memanfaatkan TIK. Peserta didik juga diberi banyak kesempatan untuk belajar bersama, menghasilkan karya, dan menampilkannya di website atau media sosial. Nah, aspek selanjutnya yaitu validitas dan reliabilitas dalam pemenuhan tugas. Sebelum program, nah peserta didik ini hanya copy paste secara langsung dari internet untuk memenuhi tugas guru. Kemudian, setelah program, peserta didik dapat mandiri dan berinovasi dalam mencari informasi dari berbagai sumber yang valid dan reliable, menuliskan sumber informasi dan memilih informasi yang relevan dengan tugas serta memberikan analisis diri. Yang selanjutnya yaitu kreativitas dan inovasi. Nah, sebelum program, peserta didik itu tidak dibiasakan untuk menghasilkan karya melalui perangkat TIK. Tetapi setelah mengikuti program, peserta didik ini menjadi senang untuk berkreasi dalam menghasilkan karya sesuai dengan potensi dan minatnya dalam menggunakan TIK. Karya yang telah dibuat dibagikan dan di-share ke website dan media sosial, kemudian saling mengomentari dengan temannya. Aspek selanjutnya yaitu menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Sebelum program, peserta didik hanya tergantung pada bahan ajar yang diberikan oleh guru. Nah, setelah program, peserta didik menjadi mandiri dan inovasi dalam pembelajaran, dipermudah dengan pemanfaatan TIK yang optimal. Jadi peserta didik itu selalu memperbaharui informasi dan berkomunikasi dengan gurunya. Peserta didik juga senang untuk membagikan informasi yang dimilikinya kepada teman-temannya. Nah, ini adalah epilog. Saya sangat senang sekali dapat membuat strategi belajar mengenai kebutuhan peserta didik dengan pemanfaatan TIK disandingkan dengan kemampuan guru sendiri dalam bidang teknologi. Pada intinya, guru ingin agar peserta didik itu dapat memanfaatkan TIK dengan mandiri dan inovasi. Guru berharap dengan menugaskan keterampilan ini bisa menjadi bekal atau alat dalam mencapai impian mereka yang beragam. Peserta didik dengan penuh kegembiraan, kepercayaan, dan keyakinan bahwa mereka akan sukses di masa depan. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, semoga terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.